Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dania Sunarti. Saya mahasiswi dari Stikes Widya Dharma Husada. Di sini saya akan melakukan pemaparan materi tentang anemia pada ibu hamil. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas promosi kesehatan. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Sebelumnya, ada yang tahu tentang anemia pada ibu hamil nggak sih? Menurut WHO, anemia pada ibu hamil adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin dalam darahnya kurang dari 11 gram per sen sebagai akibat ketidakmampuan jaringan pembentuk sel darah merah dalam produksinya untuk mempertahankan konsentrasi Hb pada tingkat normal. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar Hb di bawah 11 gram per dl pada trimester 1 dan 2. Kadar Hb kurang 10,5 gram per dl pada trimester kedua. Nilai batas tersebut terjadi karena hemodialisis terutama pada trimester 2. Berdasarkan WHO, kadar hemoglobin pada ibu hamil dapat dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama normal, lebih dari 11 gram per sen. Yang kedua anemia ringan, 8-10 gram per sen. Yang ketiga anemia berat, kurang dari 8 gram per sen. Ada 4 jenis anemia. Yang pertama, anemia defisiensi besi, yaitu anemia yang paling sering dijumpai dalam kehamilan adalah anemia akibat kekurangan zat besi karena kurangnya asupan unsur besi dalam makanan, gangguan penyerapan, peningkatan kebutuhan zat besi, atau karena terlampau banyaknya zat besi yang keluar dari tubuh, misalnya pendarahan. Yang kedua, anemia hemolitik, yaitu anemia yang disebabkan penghancuran atau pemecahan sel darah merah yang cepat dari pembuatannya. Gejala utama anemia adalah anemia dengan kelainan-kelainan gambaran darah, kelelahan, kelemahan, serta gejala komplikasi bila terjadi kelainan pada organ-organ vital. Yang ketiga, anemia megaloblastik, yaitu anemia megaloblast disebabkan oleh defisiensi B12, asam folat, gangguan metabolisme vitamin B12, dan asam folat. Patofisiologinya, defisiensi asam folat dan vitamin B12 jelas akan mengganggu sintesis DNA sehingga terjadi gangguan maturasi inti sel dengan akibat timbulnya sel-sel megaloblast. Yang keempat, anemia hipoplastik, yaitu anemia hipoplastik dalam kehamilan terjadi karena sumsum tulang tidak mampu membuat sel-sel darah baru. Penyebab anemia hingga kini belum diketahui dengan pasti, kecuali yang disebabkan oleh sepsis, sinar ronsen, racun, dan obat-obatan. Nah, penyebab anemia pada umumnya yaitu kurangnya gizi, kurangnya zat besi dalam diet, kehilangan darah banyak, persalinan yang lalu, haid, dan lain-lain. Penyakit kronik seperti TBC, cacing usus, malaria. Nah, di sini ada faktor resiko. Yang pertama, faktor dasar meliputi sosial ekonomi, pengetahuan, pendidikan. Yang kedua, faktor tidak langsung meliputi kunjungan antenatal care dan umur ibu. Yang ketiga, faktor langsung meliputi kecukupan konsumsi tablet besi, jarak kehamilan, paritas, dan status gizi. Tanda-tanda dan gejala penyakit anemia pada ibu hamil yaitu lemah, letih, lesu, mudah lelah, dan lalai. Wajah tampak pucat, sering pusing, mata berkunang-kunang, nafsu makan berkurang, sulit berkonsentrasi, dan mudah lupa. Sering sakit, nafas pendek, keluhan mual muntah lebih hebat pada kehamilan muda. Dalam mengatasi masalah anemia pada ibu hamil yaitu meningkatkan konsumsi zat besi dari makanan, suplementasi zat besi, pemberian suplemen Fe
Untuk anemia berat dosisnya adalah 4 sampai 6 mg per kg. Untuk anemia ringan sedang yaitu 3 mg per kg BB per hari dalam 3 dosis. Mengatur pola diet seimbang berdasarkan piramida makanan sehingga kebutuhan makronutrien dan mikronutrien dapat terpenuhi. Terapi jus jambu biji sebagai peningkatan kadar Hb. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.